hari ini bagi saudara-saudaraku yang dikasih dalam nama Yesus, kiranya kita dalam keadaan baik-baik saja. Di segmen hari ini kita masih membahas tentang menjadi lebih baik lagi. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi lebih baik lagi di dalam Kristus, lebih baik lagi dalam rumah tangga, lebih baik lagi dalam mencari Tuhan, lebih baik lagi dalam pekerjaan, lebih baik lagi dalam usaha kami. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus, sama-sama kita yang percaya katakan amin. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita, terambil di dalam Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Paulus menulis dan mengajak yaitu jemaat di Roma supaya mereka berubah. Paulus mengajak jemaat Roma supaya mereka mengalami yang namanya pembaruan akal budi. Pembaruan akal budi adalah proses atau cara membarui perbuatan atau berawal dari perubahan cara berpikir. Pembaruan, kalau kita pelajari Alkitab kita, itu dalam bahasa Yunani dikatakan metamorphose, yang artinya itu berbicara tentang berubah, yang artinya berbicara tentang mengalami yang transformasi. Transformasi di sini berbicara tentang satu perubahan bentuk, ya, berbicara tentang perubahan sifat, ya, menata kembali dari unsur-unsur dari yang tidak baik menjadi baik. Jadi ketika Paulus mengatakan berubah dalam pembaruan akal budi, Paulus ingin menekankan dan mengajak jemaat di Roma pada saat itu supaya mereka bertobat, supaya mereka sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan supaya mereka meninggalkan cara gaya hidup yang lama dan tidak hidup dalam duniawi, tetapi hidup di dalam itu kerajaan Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus, yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah bagaimana seseorang mengalami pembaruan akal budi. Bagaimana seseorang mengalami yang namanya pembaruan akal budi? Saya pelajari yang pertama yaitu melepaskan ke duniawi. Melepaskan keduniawian yaitu dimaksud bukan berarti kita meninggalkan dunia ini, ya, bukan berarti kita tinggal di hutan, bukan berarti kita menyendiri di gunung. Melepaskan keduniawian artinya kita mengikuti cara gaya hidup kita di dalam Kristus, ya. Hidup kita tidak duniawi lagi, tetapi hidup kita lebih baik lagi di dalam Kristus. Lalu yang kedua, bagaimana seseorang bisa mengalami yang namanya pembaruan akal budi? Saya pelajari memiliki kepekaan terhadap kehendak Allah. Memiliki kepekaan terhadap kehendak Allah diawali dengan yang namanya membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi orang yang memiliki kepekaan terhadap kehendak Allah, dia dapat membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan mana yang tidak baik dan tidak berkenan di hadapan Allah. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dikasihi dalam nama Yesus, anak-anak muda, saya mengajak setiap kita, mari kita berubah. Mari kita menjadi lebih baik lagi di dalam Kristus. Orang yang menjadi lebih baik lagi di dalam Kristus tentu hidupnya membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Orang yang lebih baik lagi di dalam Kristus tentu hidupnya lebih rajin lagi membaca firman Tuhan, bersungguh-sungguh lagi hidup di dalam Tuhan, bersungguh-sungguh lagi dalam bekerja, bersungguh-sungguh lagi dalam berusaha, belajar, dan lain sebagainya. Saya hari ini mengajak setiap kita, mari kita menjadi lebih baik lagi. Saya berdoa Roh Kudus kiranya memampukan saudara, memampukan kita semua untuk menjadi lebih baik lagi di dalam Kristus.
Alkitab mengatakan bahwa karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tetap semangat di dalam Tuhan, tetap andalkan Tuhan, jangan pernah menyerah. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.